Oke. Iya, terima kasih Pak Barun. Yo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rukman, SOS, MSI, selaku penguji yang saya hormati, Bapak Nikodemus, STH, selaku mentor yang saya hormati, Ibu Resvidora, SPD GR, sebagai peserta presenter pada siang ini yang sama-sama kita banggakan. Baik, untuk sesi berikutnya ini bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui Pojok Baca berbasis digital di SMP Satap Negeri 2 Sigi. Ibu Resvi, waktu kita singkat, makanya paparan awal ini tidak lebih dari 10 menit. Maka untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu kepada Ibu Resvi disilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Bahrun. Izinkan saya yang terhormat penguji Bapak Rukman SOS MSI, Coach Bapak Bahrun, Dr. Andes Haji Bahrun MSI, mentor saya Bapak Nikodemus STH, dan host Pak Ikram, saya akan presentasi. Ya, sudah kelihatan? Ya. Baik, judul aktualisasi saya adalah peningkatan implementasi gerakan literasi sekolah melalui pojok baca berbasis digital di SMP Satap Negeri 2 Sigi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran guru masa kini menurut Kemendikbud pada tahun 2017. Ada 5 peran guru masa kini. Yang pertama yaitu adalah pengajar. Guru mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, guru sebagai penjaga gawang. Guru membantu anak didik untuk mampu menyaring pengaruh negatif. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Guru mampu membantu anak didik dalam proses pembelajaran menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Yang keempat, guru sebagai katalisator. Guru mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi anak didik. Dan yang terakhir, guru sebagai penghubung. Guru mampu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam aktualisasi ini, saya akan menjalankan peran guru yang kelima, yaitu penghubung, yaitu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, saya mengidentifikasi ada 6 isu yang saya identifikasi di unit kerja SMP Satap Negeri 2 Sigi. Yang pertama, isu yang berkaitan dengan whole of government, yaitu rendahnya kerjasama pihak terkait dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, manajemen ASN. Masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. Yang ketiga, pelayanan publik, kurangnya penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, pelayanan publik, rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris peserta didik. Yang kelima, kurangnya implementasi gerakan literasi sekolah atau GLS. Dan yang keenam, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, saya menganalisis isu prioritas dengan menggunakan metode ASTRID, yaitu dengan kategori aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dikerjakan sesuai masa pelatihan. Dari hasil analisis menjawab isu dengan menggunakan metode ASTRID, isu yang terpilih adalah isu E dengan total nilai 95. Isu E adalah kurangnya implementasi gerakan literasi sekolah di SMP Satap Negeri 2 Sigi.
Sekalipun isu D yaitu rendahnya penguasaan kosakata peserta didik dapat dikerjakan sesuai masa pelatihan, tetapi isu tersebut tidak cukup transformatif dengan mata pelajaran yang lain. Isu E juga bersifat inovatif karena gerakan literasi menjadi hal baru dalam pelayanan unit kerja SMP Satap Negeri 2 Sigi. Selanjutnya, saya melakukan analisis penyebab isu dengan diagram fishbone. Ada 4 kategori sumber penyebab permasalahan. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, kurangnya inisiatif dan kurangnya kerjasama. Yang kedua, fasilitas, kurangnya bahan bacaan, kurangnya program pendukung gerakan literasi, dan tidak ada perpustakaan. Yang ketiga dari pemerintah daerah, kurangnya dukungan dan minimnya pengawasan, dan dari peserta didik sendiri ada masalah minimnya minat baca karena bosan dan karena pengaruh gawai atau gadget. Selanjutnya saya melakukan analisis penyebab utama dengan metode USG. Dari hasil analisis penyebab isu dengan menggunakan tabel USG dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari permasalahan kurangnya implementasi gerakan literasi di SMP Satap Negeri 2 Sigi adalah kurangnya bahan bacaan dan kurangnya program pendukung gerakan literasi. Kedua penyebab ini saling berkaitan satu sama lain. Program pendukung gerakan literasi dapat terlaksana jika tersedia bahan bacaan yang cukup di sekolah. Setelah mengetahui penyebab utama dari permasalahan di unit kerja, saya membuat satu gagasan penyelesaian isu, yaitu pojok baca digital. Pojok baca digital ini akan menyediakan bahan bacaan dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book dan konten digital lainnya. Kemudian pojok baca digital ini akan diakses secara offline. Kemudian pojok baca digital merupakan suatu kegiatan pembiasaan literasi di sekolah yang merupakan tahap awal dari gerakan literasi sekolah. Dan pojok baca digital dilakukan di waktu luang peserta didik. Selanjutnya adalah rancangan aktualisasi. Ada 6 kegiatan dalam rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Yang pertama adalah melakukan persiapan, yang kedua yang kedua adalah menyiapkan bahan bacaan, yang ketiga membuat pojok baca, yang keempat sosialisasi, yang kelima pelaksanaan kegiatan, dan yang keenam evaluasi. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama menyiapkan bahan bacaan. Menyiapkan 2 menit lagi ya? Baik, menyiapkan bahan bacaan. Yang kedua menghadap mentor. Yang ketiga berdiskusi dengan rekan seprofesi. Ya, yang kedua menyiapkan bahan bacaan. Yang pertama saya akan mengunduh bahan bacaan dari internet. Kemudian saya akan membuat jurnal. Yang ketiga saya akan uji coba dan review. Yang keempat, kegiatan ketiga membuat pojok baca. Yang pertama membuat desain, kemudian finalisasi desain. Terus saya siapkan alat bahannya, baru saya membuat pojok bacanya. Yang kelima, setelah selesai pojok baca dibuat, saya akan sosialisasi, mulai dari menyiapkan materi, narasumber, jadwal, dan tempat, dan selanjutnya pelaksanaan sosialisasi. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan di pojok baca, ada 5 tahapan. Yang pertama, arahan kepada peserta didik, apa yang akan mereka lakukan di pojok baca. Kemudian saya membagikan jurnal. Saya juga melakukan pengawasan di pojok baca, kemudian mengumpulkan jurnal, dan terakhir diperiksa jurnalnya. Yang terakhir evaluasi. Yang pertama saya siapkan instrumen penilaian, kemudian penilaian akan dilakukan oleh pimpinan saya, kemudian hasilnya saya analisis, kemudian saya sampaikan ke pimpinan, dan selanjutnya saya akan tindak lanjut arahan dari pimpinan. Ya, demikian Pak. Baik. Makasih banyak Ibu Resvi, Pak Kepala Sekolah selaku mentor yang saya hormati. Bersama-sama kita telah simak paparan dari rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Resvi Dora sekembalinya dari seminar ini. Kita berharap implementasi atau aktualisasi
rancangan nanti ini diharapkan tidak ada lagi kendala-kendala yang berarti. Olehnya itu Bapak selaku pemilik kewenangan sesungguhnya sebagai kepala sekolah, olehnya itu kami butuh semacam penguatan, mungkin juga klarifikasi atau hal-hal lain yang diperkirakan sangat dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan rancangan ini. Untuk itu kepada Bapak Mentor disilakan dengan hormat. Ya, sudah dibuka tadi. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai mentor. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Randus H. Bahrun MSI sebagai coach, dan yang saya hormati Kak Ikran Pradana L sebagai host yang sudah memberikan kesempatan bagi kami sebagai mentor pada siang hari ini. Adapun yang kami tanggapi di sini tentang teman kami guru ini, apa yang sudah disampaikan sudah jelas di dalamnya, dan kami bersyukur kepada pemerintah sudah memberikan guru bahasa Inggris ke sekolah kami, karena sejak dibangunnya sekolah kami ini belum ada guru bahasa Inggris, sehingga kami sangat bersyukur oleh karena ada guru yang ditempatkan kepada sekolah kami. Dan harapan kami untuk ke depan pada guru yang sudah ada pada saat ini yang laksar, kami harapkan ada perubahan ke sekolah kami, karena memang di sekolah kami saat ini hasil belajar siswa itu sangat menurun, karena adanya memang belum ada guru bahasa Inggris pada saat ini. Nanti tahun ini baru ada di sekolah kami. Makanya harapan kami tidak panjang lebar ini, kami hanya mengharapkan kepada guru yang ada ya sesudah latsar ini, mereka turun ke lapangan, berarti ada perubahan ke sekolah kami. Itulah yang kami harapkan bagi pihak sekolah. Terima kasih, Pak. Baik, makasih banyak Pak Mentor selaku kepala sekolah atas penguatan yang ada. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Ibu Resvi ini kan CPNS. Nah, CPNS ini kan bolehlah dibilang belum ada kewenangan apa-apanya sebenarnya mengatur sekolah itu. Olehnya dukungan Bapak selaku kepala sekolah sangat-sangat kami harapkan, sangat. Kalau kepala sekolah sudah mendukung, saya yakin akan tidak ada lagi hambatan yang akan didapatkan pada saat aktualisasi. Baik, untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Rukman Esos MSI selaku penguji. Untuk itu sisa waktu yang ada saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Dengan hormat disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Randus Bahrun, MSI. Yang terhormat Pak Mentor, Pak Niko Demus. Kemudian peserta yang kami banggakan. Selamat siang. Saya sangat tertarik dengan tulisan saudara karena dengan latar belakang sebagai guru bahasa Inggris, kemudian saudara mengambil judul seperti ini. Menurut saudara, coba jelaskan kepada saya pandangan saudara pojok baca itu apa? Baik, Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dasar saya mengambil rancangan ini adalah karena saya melihat di sekolah kami itu belum ada gerakan literasi. Nah, pojok baca ini saya rencanakan karena di sana belum ada tempat bagi anak-anak untuk berliterasi karena belum ada perpustakaan. Makanya dari itu saya, karena perpustakaan tidak mungkin saya mengadakan perpustakaan. Akhirnya saya terpikir untuk membuat pojok baca yang bisa saya
laksanakan dan anak-anak bisa mengakses bacaan dari situ. Nah, di pojok baca ini anak-anak akan mengakses bahan bacaan secara digital karena mengadakan buku dalam jumlah banyak itu butuh waktu dan tenaga dan materi. Nah, kalau kita menggunakan pojok baca dalam bentuk digital, itu akan memudahkan sekali mendapatkan bahan bacaan yang banyak dan bervariasi. Begitu, Pak. Baik, tolong gambarkan kepada saya pojok baca yang saudara maksudkan itu seperti apa? Karena dapat diakseskah melalui offline ataukah online? Ya, pojok baca ini akan diakses secara offline karena di tempat di unit kerja saya masih terkendala jaringan internet. Jadi di pojok baca itu saya akan menyediakan beberapa laptop, kemudian saya akan mengunduh ke dalamnya bahan bacaan dan anak-anak bisa membaca dari situ, dari laptop. Seperti itu, Pak. Kemudian siapa yang menjadi operatornya? Apakah saudara sendiri yang mengunduh semua jenis bacaan, ataukah perlu dibantu oleh orang lain? Saya sendiri, Pak. Sendiri. Iya. Apakah saudara yakin saudara dapat melaksanakan dalam waktu 1 bulan ini sasaran yang ingin saudara capai bisa terlaksana? Dalam waktu 1 bulan itu sebenarnya saya sudah mulai mengunduh beberapa bacaan dan itu tidak lama waktunya, Pak, untuk mengunduhnya. Saya unduh dari Palu Malang, baru saya bawa ke unit kerja. Aplikasi apa yang saudara gunakan untuk mengunduh bacaan ini? Aplikasi, kalau aplikasi ada Webtoon. Webtoon itu aplikasi membaca komik. Nah, terus kemudian? Kemudian selanjutnya itu lebih banyak saya mendownload PDF-nya langsung, Pak, buku PDF-nya. Jadi nanti dalam aktualisasi nanti pada saat laporan saya ingin saudara menggambarkan bentuk bacaan seperti apa, pojok baca yang saudara maksud. Apakah setiap karya tulis itu diupload dalam satu media, bentuknya apa, namanya apa, sehingga dengan mudah orang bisa mencari di mana saya harus apa dia punya clue supaya bisa ditahu, oh di sini ada bacaan, di sini tanda-tanda seperti apa. Nah, ya untuk pelaksanaannya nanti terlebih dahulu saya akan mengajarkan bagaimana membuka bahan bacaan yang tersimpan di laptop Chromebook. Jadi nanti yang akan saya gunakan adalah Chromebook. Chromebook itu bentuknya lebih sederhana seperti handphone, tapi dia ada seperti handphone, ada touchscreen-nya. Jadi anak-anak dengan mudah bisa menggunakannya. Jadi semacam perpustakaan digital begitu ya. Jadi setiap saat bisa anak-anak sepanjang sudah diunduh, sudah dimasukkan. Dengan kemampuan batas waktu 1 bulan ini, saya berharap saudara bisa memperkaya, memperbanyak ya judul buku yang bisa dibaca oleh siswa. Iya, Pak. Saudara mengajar di kelas berapa ya, guru bahasa? Oh ya. Di semua kelas, Pak. Ya, semua kelas ya. Iya. Oke. Menurut tadi mentor satu-satunya, baru kali ini dapat guru, jadi beruntunglah sekolah ini mendapatkan 1 orang guru. Mudah-mudahan bisa bertambah. Yang dasarnya basicnya bahasa Inggris. Oke, menurut saudara ya, saudara yakin tidak dengan karya saudara ini bisa terlaksana melihat dukungan pakar rekan kerja, kemudian murid, dan utamanya tentunya dari mentor? Ya, saya yakin, Pak, sepanjang penyusunan rancangan ini kami selalu berkoordinasi dengan rekan guru saya di unit kerja dan juga dengan mentor saya. Dan semuanya mendukung, Pak. Halo? Jaringan saya. Oke, yang dalam gambaran saudara kira-kira ada kendala tidak nanti? Saya pikirkan tentang. Tidak dengar? Ya, Pak, maaf, jaringan saya kurang bagus.
Ada Ya. pertanyaannya Pak? Ya, dengar suara saya? Ya, Ya, Pak. kalau dalam bayangan saudara, kira-kira kendala ada tidak yang akan saudara hadapi? Atau menurut saudara ini akan bisa terlaksana tanpa ada kendala? Salah satu kendala yang saya pikirkan adalah sumber listrik. Karena di atas sumber listrik masih terbatas, tapi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan guru-guru di atas. Nanti kami akan menggunakan genset untuk sumber listriknya. Oke. Nanti begini, dalam hal aktualisasi habituasi nanti saya minta saudara melengkapi dokumen-dokumen yang menunjang karya tulis saudara ya. Dokumentasi yang membuktikan bahwa saudara sudah melaksanakan dan apa yang saudara laksanakan itu ternyata bisa dan berhasil. Tolong saudara gambarkan dalam bentuk video kah atau seperti apa? Oh, baik, Pak. Saya kira itu saja Pak Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Penguji. Terima kasih, Jadi Pak. yang pertama saran penguji, buat sedikit deskriptifnya itu pojok baca itu. Bayangan saya pojok baca, saya bayangkan itu ya pojok baca kayak di kelas. Jadi buat batasan operasionalnya ya, deskriptifkan dia bahwa yang Anda maksud itu bukan seperti pojok baca konvensional ya. Ini berbasis digital dia, supaya pembacanya juga tahu. Sampai jelaskan, Bu Resi, paham ya maksudnya? Iya, Pak, paham, Pak. Ya, ya. Yang kedua, apakah tidak perlu dibentuk tim ini? Karena Ibu juga menyusun, ada saya lihat ini, langkah keberapa itu menyusun jurnal. Itu pekerjaan berat juga itu. Jurnal ini, Pak, halo? Ya. Jurnal ini adalah jurnal membaca peserta didik. Jadi, setiap mereka sudah membaca, mereka akan menuliskan apa yang mereka sudah baca, buku apa, pengarangnya apa, siapa. Bukan Ibu yang nyusun jurnal, bukan ya? Jurnalnya anak-anak ini ya? Iya, Pak. Iya. Jurnal membaca, Pak. Jurnal membaca, jurnal harian. Namun demikian, kalau seandainya Pak Kepala Sekolah mendukung, tidak ada salahnya ini tim, karena sewaktu-waktu kesehatan kita mungkin juga tidak bisa kita prediksi ya. Nah, berbagai halangan itu, kalau seandainya tim, meskipun Ibu berhalangan, ada tim yang bisa melakukan itu, menghandle itu. Jadi pertanyaan penguji tadi itu apakah dilakukan sendiri? Ini melihat beban pekerjaannya itu maksudnya. Nah, tapi tergantung Ibu lah. Kalau memang tidak perlu tim, merasa optimis bisa menyelesaikan sendiri, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kalau ada perlu tim, maka kepala sekolah pasti dukung itu. Karena pemilik kewenangan kan beliau. Nanti boleh tugaskan, coba bantu itu Ibu Resvi. Tinggal ditunjuk guru matematika, guru ini, ya, jadi tim dulu. Itu bagusnya kalau ada mentor. Kita bisa meminjam kewenangan beliau. Baik Pak Mentor, Pak Kepala Sekolah, karena waktu kita terbatas, saya tidak kembalikan lagi kepada Pak Nikodemus, STH, karena masih ada 3 orang yang antri di belakang. Pak Rukman, selaku penguji, terima kasih. Ibu Resvi, terima kasih. Kita akhiri sesi yang ke-7 ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Ikram, silakan. Ya, terima kasih kepada peserta ujian dan mentornya. Saya kembalikan ke room besar ya. Ini di stop ya, Pak? Ya, stop.